Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ganda Ramadan Siregar dengan NIM 240170222 di mata kuliah Keamanan Sistem Komputer. Di sini saya akan menjelaskan konsep layanan dan keamanan dalam berbagai platform. Di dunia digital, berkembang sangat pesat. Hampir seluruh aspek kehidupan bergantung pada teknologi, mulai dari bekerja, belajar, belanja, hingga hiburan. Semakin banyak layanan digital, semakin besar pula resiko kebocoran data serta serangan keamanan. Bagaimana konsep layanan dan keamanan dijalankan pada berbagai platform, serta mengapa keduanya tidak bisa dipisahkan? Platform dalam konteks teknologi merujuk pada suatu lingkungan atau sistem yang menyediakan fasilitas bagi aplikasi dan pengguna. Sedangkan layanan adalah nilai tambahan yang ditawarkan platform agar pengguna dapat berinteraksi, sementara keamanan adalah faktor penjaga yang memastikan layanan tetap dapat digunakan secara aman. Layanan adalah fasilitas atau fitur yang disediakan oleh sebuah platform agar pengguna dapat memenuhi kebutuhan tertentu dengan mudah dan efisien. Tujuan dari layanan yaitu memberikan solusi atas kebutuhan pengguna, mempercepat proses pekerjaan, meningkatkan efektivitas komunikasi dan interaksi, serta menyediakan keamanan, kenyamanan, serta aksesibilitas yang lebih luas. Macam-macam layanan pada platform, ada sistem operasi atau operation system yang disingkat OS. Yang kedua ada cloud platform. Yang ketiga ada aplikasi web. Konsep dari keamanan. Keamanan adalah langkah-langkah teknis dan non-teknis yang digunakan untuk melindungi sistem data layanan dari akses ilegal, kerusakan maupun penyalahgunaan. Tujuan dari keamanan itu menjaga kerahasiaan data, menjamin keutuhan informasi, dan memastikan layanan tetap tersedia setiap saat. Di dalam dunia digital, keamanan ini adalah perisai yang melindungi semua aktivitas online. Tanpa adanya sistem keamanan, layanan seperti m-banking atau e-commerce tidak bisa dipercaya atau rentan dihack. Keamanan pada platform seperti yang saya bilang tadi, sistem operasi OS, proteksi login, update sistem, firewall, antivirus. Tujuannya itu untuk mencegah perangkat terinfeksi dari malware atau digunakan tanpa izin. Cloud platform, encrypt data, kontrol identitas pengguna, serta deteksi ancaman otomatis itu menjadi penting karena data disimpan secara terpusat di server internet. Yang ketiga, aplikasi web. Proteksinya itu menggunakan HTTPS, SSL, serta fitur input untuk mencegah SQL injection atau cross-site scripting. Website e-commerce misalnya wajib menjaga keamanan transaksi penjaga atau pengguna. Iya. Yang keempat ada mobile platform, sistem izin aplikasi, autentik biometrik seperti sidik jari, wajah, serta sandboxing agar aplikasi tidak bisa dicuri datanya. Setiap platform itu ancamannya tuh berbeda-beda sehingga teknik keamanannya juga bervariasi. Keamanan yang umum digunakan yaitu autentifikasi, otorisasi, menggunakan password, PIN, OTP, dan biometrik. Encrypt yaitu mengubah data menjadi kode rahasia, disimpan dan ditransmisikan. Monitoring dan logging itu memantau aktivitas untuk mendeteksi serangan. Backup dan recovery yaitu menyiapkan cadangan data untuk pemulihan cepat. Kebijakan dan edukasi membuat aturan serta melatih pengguna agar tidak lalai.
Keamanan tidak hanya soal teknologi, tapi faktor manusia justru menjadi titik lemahnya. Misalnya banyak kasus kebocoran data yang terjadi karena penggunanya itu lalai. Bisa saja lalai menggunakan passwordnya itu yang gampang seperti angka 1 sampai 8, sembarangan membagikan informasi kepada orang lain, serta kurangnya edukasi digital. Contoh layanan antara lain tuh e-commerce. E-commerce itu layanannya itu belanja, pembayaran online, keamanannya itu bisa OTP, encrypt, dan proteksi fraud. Cloud storage. Layanannya itu penyimpanan dan berbagi data. Keamanannya itu bisa encrypt end to end dan pembatasan akses. Mobile banking. Mobile banking itu layanannya transfer, isi saldo, cek saldo, serta pembayaran. Keamanannya itu bisa sidik jari, notifikasi real time, serta PIN. Kasus nyata menunjukkan bahwa layanan digital selalu membutuhkan keamanan. Tanpa keamanan, orang tidak berani menggunakan layanan keuangan dan menyimpan data pribadi di internet. Tantangan keamanan di era digital tuh peningkatan jumlah serangan cyber, ransomware, phishing, hack, dan lain-lain. Privasi data pribadi sering disalahgunakan atau dijual tanpa izin oleh misalnya aplikasi phishing. Kurangnya literasi digital, banyak pengguna tidak memahami ancaman dan keamanan. Keterbatasan regulasi, hukum cyber di beberapa negara belum tegas. Indonesia sendiri menghadapi banyak kasus kebocoran data. Tantangan terbesar bukan hanya teknologi yang semakin kompleks, tapi rendahnya kesadaran masyarakat atas keamanan akun digital mereka. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil, layanan adalah inti dari sebuah platform. Tanpa layanan, platform itu tidak berguna. Tanpa keamanan, layanan tidak dapat dipercaya. Kedua harus berjalan seimbang agar pengguna merasa nyaman dan aman. Kesadaran pengguna, teknologi, dan regulasi harus bersinergi untuk menciptakan ekosistem digital yang sehat. Layanan memberi manfaat bagi pengguna, sedangkan keamanan memastikan manfaat tersebut tidak berubah menjadi kerugian. Kedepannya, setiap perkembangan teknologi digital harus selalu menempatkan keamanan bagi prioritas utamanya agar masyarakat dapat memanfaatkan layanan secara optimal tanpa rasa khawatir sedikit pun. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.